Sambil menunggu pertandingan timnas Indonesia kontra Cina dan Jepang, kini PSSI sedang mencari dirtek baru. Dirtek yang tentunya jauh lebih baik dari sebelumnya dan memiliki banyak pengalaman segudang untuk sekelas internasional. Meskipun telah kita ketahui, PSSI telah mengganti Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis, namun di luar itu semua telah sempat dirumorkan menjadi dirtek. Kini muncul kabar dengan nama Simon Tahamata kembali mencuat ke publik, yang dimana hal itu disampaikan dari akun ternama di Belanda yakni Voetbal Premier, di mana Simon diketahui akan bekerja sebagai kepala memandu bakat timnas Indonesia. Tentu saja sebuah hal yang realistis yang ditujukan oleh PSSI adalah benar adanya karena telah kita ketahui bagaimana Simon Tahamata dengan soal yang beginian Om Simon terkenal jagonya. Terlebih juga bahwa Om Simon juga telah memfollow akun resmi PSSI, Timnas Indonesia, dan tentunya Pak Erick Thohir. Sebuah hal yang membuat negara tetangga seperti Malaysia jelas semakin iri, mereka kepanasan mengapa Indonesia selalu mempunyai terobosan-terobosan yang gila untuk benar-benar membangun timnas Indonesianya. Karena saat ini telah kita ketahui bahwa kondisi timnas Malaysia kembali terguncang usai pelatih Harimau Malaysia Peter Cklamovski terlibat aduh cekcok dengan legenda timnas Harimau Malaya, yakni Datuk Andok Singh yang merupakan andalan Malaysia pada era 80-an. Sesuatu yang mengingatkan negara ASEAN jika untuk tim nasional, Indonesia adalah yang paling berbanggaria meskipun salah satu liga domestik di sini masih memiliki banyak catatan khusus. Dan untuk itu, bagaimanakah kehadiran Simon Tahamata legenda Ajax Amsterdam bersinergi dengan timnas Indonesia? Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Ya, sekali lagi, Simon Tahamata kembali mencuat setelah dirinya menjadi perbincangan publik di salah satu akun resmi media ternama asal Belanda Voetbal Premier, di mana mereka telah mengabarkan jika pria legenda Ajax Amsterdam itu akan segera bergabung menjadi bagian dari timnas Indonesia. Di mana Om Simon sendiri kabarnya akan didapuk menjadi kepala pemandu bakat timnas Indonesia, tidak hanya pemain yang berada di dalam negeri, pemain-pemain yang ada di luar negeri pun akan diurus oleh Om Simon ini. Karena nantinya kita jelas akan melihat bakat-bakat potensial secara lebih detail dan serta mempunyai standar yang sudah disesuaikan. Simon Tahamata telah menemukan tantangan baru dalam karirnya. Mantan pemain Ajax dan timnas Belanda itu akan menjadi kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Dia akan bekerja sama dengan pelatih Patrick Kluivert yang dibantu oleh asisten Danny Lanzard dan Alex Pastoor. Dalam peran barunya, Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk mencari bakat, baik di Indonesia sendiri maupun di antara pemain keturunan Indonesia di luar negeri, termasuk di Belanda. Penunjukan ini sesuai dengan visi jangka panjang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yakni PSSI, yang berkomitmen pada pengembangan menuju Piala Dunia 2026. Tulis laporan media Belanda Voetbal Premier. Meski demikian, jadi pihak PSSI meskipun belum mengkonfirmasi, namun kabar ini sudah terlanjur menyebar khususnya di Belanda sana dan soal untuk probabilitasnya sudah mencapai 90%. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang positif bagi timnas Indonesia karena kita ketahui Om Simon adalah legenda Ajax Amsterdam dan legenda timnas Belanda yang mempunyai karir mentereng disertai dengan pengalaman yang banyak membuat Indonesia akan meraih untuk besar. Om Simon adalah seorang yang sangat dihormati di Belanda. Karir bintangnya bersama Ajax Amsterdam meraih 3 gelar bergengsi era divisi, dan untuk timnas Belanda sendiri, Simon telah mencatat 22 caps dengan mencatatkan 2 gol. Ya, Simon yang telah mengakhiri masa sepak bolanya pada tahun 96, Simon Tahamata akhirnya bekerja sebagai pelatih muda Ajax Youth, Al Ahly, Germbierschot, dan Standard Liège. Dan pada tahun 2009 dirinya bekerja sebagai pelatih teknis dan menerima tawaran bekerja dari klub sepak bola Arab Saudi Al Ahly. Dan Om Simon kembali lagi ke Ajax sebagai pelatih tim muda di sana. Berkata dari semua hal tadi, maka wajar jika Simon Tahamata sangat cocok jika menjadi kepala pemandu bakat. Karena ia sangat gencar dan sangat teliti untuk mencari dan membina para pemain-pemain muda. Dan di luar itu, semua setidaknya ada beberapa keuntungan bagi timnas Indonesia jika Simon fix join dengan timnas.
Yang pertama sudah pasti dengan soal koneksi dengan pemain keturunan, dengan seorang yang sangat dihormati bola Belanda di sepak bola Belanda, nama Simon Tahamata secara tidak langsung sangat melegenda di sana, dan Simon juga punya hubungan erat dengan pemain-pemain yang dulunya pernah dibina di Ajax Amsterdam Pascal Struijk ataupun Tristan Guyer. Keuntungan kedua, Om Simon ini memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Indonesia, di mana jika kita melihat dengan namanya, Simon Melkianus Tahamata adalah seorang yang 100% berdarah Indonesia, yang dimana ayah dan ibu Simon sendiri berasal dari Maluku sebelum akhirnya mereka pergi ke Belanda. Dan terlepas dari itu semua, dengan melihat bagaimana cerita masa lalu yang ada, jelas bagi Om Simon dirinya sangat mengerti dengan kultur dan budaya Indonesia itu seperti apa, sehingga akan lebih mudah baginya untuk cepat beradaptasi serta berkomunikasi. Yang ketiga, soal membina pemain muda. Inilah yang sangat dibutuhkan oleh PSSI tentang seseorang yang sangat benar-benar paham cara menciptakan dan mengelola bibit-bibit muda yang unggul dan dengan pengalaman yang melatih untuk junior Ajax Amsterdam, Al Ahly, Germ Beerschot hingga Standard Liga Jerman. Yang jelas kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Dan ini benar-benar jika Indonesia mampu mendatangkan Simon yang sudah 90% deal, maka keuntungan besar bagi kemajuan timnas Indonesia dari generasi dan juga keuntungan miliaran rupiah akan didapat. Ya, dengan apa yang telah dilakukan oleh PSSI untuk terus mengenjot dan melangkah 2 kali lipat dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti negara Malaysia misalnya, jelas mereka makin panas mendengar kabar ini. Karena selain Indonesia mendapatkan sorotan yang lebih besar dari sisi teknis, hal ini juga membuat timnas Indonesia lebih kuat di balik layar. Seperti yang telah kita ketahui tadi, negara tetangga kita akan semakin panas. Karena terdengar kabar saat ini mereka tengah menghadapi konflik baru di tengah turunnya kapabilitas Harimau Malaya, yang dimana hal itu melibatkan pelatih kepala dengan Datuk Santok Singh, yakni legenda timnas Malaysia. Santok sendiri mengungkapkan jika kekuatan sepak bola Malaysia saat ini sedang terkikis oleh pengaruh asing, Santo juga menjuluki Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dengan julukan Mat Saleh atau orang asing, karena menuduh para pemain asing dan pemain lokal dikesampingkan. Mendengar hal tersebut, pelatih Malaysia pun tidak tinggal diam dan langsung memberikan tanggapan, dan saking geramnya, pelatih Malaysia langsung membuat pernyataan bahwa orang itu adalah orang yang bodoh. Ya, dengan apa yang telah dilontarkan oleh legenda Malaysia yang secara terang-terangan mengungkapkan jika perbedaan pemain lokal dan pemain asing menjadi salah satu masalah besar, dan hal itu langsung ditanggapi dengan sangat amarahnya pelatih timnas Malaysia Peter Ceklamovski dengan mengatakan, "Saya tidak mengerti mengapa seseorang mencoba menyerang tim nasional. Orang-orang kita sendiri yang mencoba menjatuhkan kita. Anda menyebutkan artikel atau wawancara kemarin. Itu seseorang yang pernah mengenakan seragam tim nasional, dan sekarang mereka menahan kita. Mungkin itulah sebabnya sepak bola Malaysia berada di tempatnya sekarang." Pernyataan itu salah, Mat Saleh atau yang disebut dengan orang asing, di mana pelatih Malaysia? Mereka ada di sini seperti Zain, Khairuddin Omar, Zubaun Rajak. Bersama saya, mereka juga legenda nasional. Stop saya, dan saya bekerja sama erat dengan pelatih lokal. Beberapa hari yang lalu, kami mengikuti kursus lisensi profesional untuk membantu mereka. Fakta-faktanya ada di sana. Jika Anda berkelahi dengan orang bodoh, maka Anda akan mulai terlihat seperti orang bodoh. Dan saya tidak akan melakukan hal itu, ucap Peter Ceklamovski seperti yang dikutip dari The New Sport Times. Ya, di sisi lain, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Cina terlebih dahulu di GBK
Setelahnya akan melanjutkan kembali pertaruhan ke markas Jepang, tentunya semua elemen harus mendukung. Dan meskipun Om Simon adalah pemandu bakat yang baru akan diresmikan, tidak ada salahnya untuk memanggil pemain-pemain keturunan yang selama ini memang direncanakan untuk menjadi warga negara Indonesia oleh PSSI seperti Pascal Struijk, Tristan Guyer, dan lain sebagainya. Karena sebagaimana mestinya, kami sebagai admin yakin bahwa Timnas Indonesia akan melaju ke round 4, syukur-syukur langsung lolos ke Piala Dunia lewat round 3. Dan itu semoga saja apabila kita melaju ke babak round 4, maka perjalanan masih cukup panjang. Dan Timnas Indonesia melalui PSSI masih bisa menarik lagi para pemain-pemain berbakat di luar negeri untuk membawanya pulang membela Indonesia. Ya, untuk saat ini kita boleh berbangga diri karena sedikit demi sedikit PSSI benar-benar telah membangun Timnas Indonesia ini dengan hanya berkurun waktu 2 tahun saja, dan dengan hadirnya Om Simon jelas mendapatkan banyak keuntungan bagi Timnas Indonesia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena ya seperti apa yang telah kita bicarakan tadi, bibit-bibit unggulan akan terus berdatangan dan syukur-syukur para pemain lokal juga mendapatkan banyak panggilan menjadi pemain timnas dan menaburkan bibit-bibit muda berbakat. Sehingga jelas hal itu membuat Malaysia semakin panas.